klasifikasi dari suatu algoritma klasifikasi, ya, sehingga nantinya bisa diturunkan menjadi ya model yang berbentuk ya tertentu. Nah, ini contoh model yang berbentuk ya hierarki ya, atau terjemahannya adalah if then ya. Nah, hierarki ini ya itu algoritma yang dipakai biasanya adalah algoritma untuk decision tree. Jadi decision tree. Jadi hasil akhirnya berupa if then ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh seperti ini ya, ini adalah data learning, kemudian ya dengan testing data ya itu kita klasifikasikan terhadap model sehingga kita bisa mengetahui bahwa data masing-masing dari testing ini dia termasuk apa? Termasuk no apa termasuk yes ya. Dari mana? Dari model yang kita bangun di sini. Ini modelnya. Yang berupa hierarki atau tree. Bentuknya tree ya. Nah, ini contoh lain. Ini contoh lain ya dari data supervise ya. Ini adalah kelas labelnya ya. Kemudian dari sini kemudian kita mengkonversi ya menjadi bentuk tree. Jadi classification modelnya adalah berbentuk tree, berbentuk pohon ya. Dengan memakai algoritma ya decision tree ya. Nah, ini contoh algoritma decision tree yang dipakai adalah ID3. Jadi algoritma yang paling sederhana ya pada decision tree ya. Sehingga dengan model ini ya kemudian kita bisa melakukan implementasinya terhadap data testing ya. Jadi data testing nanti dicari masing-masing ya sampai ke bawah. Apakah dia termasuk no apa termasuk yes ya. Nah, decision tree ini ya karena modelnya seperti itu dia termasuk induktif ya, learning task. Jadi dia melakukan fungsi learningnya secara ya induktif. Jadi membuat model yang lebih general ya, dari data learning ya. Nah, dari situ nanti ya predictive model itu ketika ada data testing akan ya melalui masing-masing branching ketika dijumpai ya nilai benarnya pada masing-masing branching ya atau percabangan ya. Nah, semakin cepat ya semakin cepat mendapatkan keputusan ya boolean testingnya semakin sedikit ya berarti dia akan semakin ya sederhana ya untuk mendapatkan jawaban klasifikasi. Sehingga nantinya ya algoritma decision tree yang bagus adalah algoritma yang susunan tree-nya itu seminimal mungkin. Jadi sekurus mungkin dan sependek mungkin levelnya ya. Nah, sehingga dari sini kemudian lahirlah banyak sekali algoritma ya yang termasuk decision tree ya. Karena masing-masing ingin mengoptimasi ya sehingga model tree-nya itu bisa sekurus mungkin dan sependek mungkin. Nah, algoritma decision tree ini bentuknya adalah ya dia membentuk tree-nya itu secara rekursif ya. Secara rekursif dari atas ke bawah ya. Kemudian dia melakukan ya fungsi ya pemecahan dan pengecekan ya untuk sampai ke kelas label ya. Nah, pada saat awal semua data trainingnya dipakai ya itu mempunyai kesempatan untuk menjadi root ya. Kemudian atributnya ya itu adalah kategorikal. Jadi atribut yang dipakai, nilai instan yang dipakai pada masing-masing atribut itu harus bertipe kategorikal atau ordinal ya. Kalau dia bentuknya continuous berupa nilai numerik, maka nilai tadi harus didiskretkan ya. Tapi jangan heran kalau di Python, kalau kita pakai library Python ketika memakai decision tree itu nilainya harus numerik ya. Nilainya harus numerik ya. Kenapa? Karena di dalam Python library decision tree itu nilai numerik tadi di dalam library-nya itu akan dilakukan kategoris ya.
categorization. Jadi akan dikategorikan, categorize, ya. Jadi akan dikategorikan, baru kemudian algoritma Dysentery-nya bermain. Ya. Jadi itu kalau kita pakai library Dysentery yang ada pada Python. Ya. Tapi intinya adalah ketika kita memakai Dysentery, ya, Dysentery bagus kalau atributnya adalah kategorikal. Ya. Berbeda dengan yang nearest neighbor, atributnya berupa numerical. Ya. Nah, kemudian mana yang terpilih, ya, menjadi root, ya, jadi atribut mana yang terpilih untuk menempati, ya, root, ya, itu berdasarkan suatu nilai, ya, statistik, pengukuran nilai statistik. Nah, itu bisa macam-macam. Ada yang bentuknya pengukuran information gain, ada yang bentuknya entropi, ya, ini macam-macam. Ya. Nanti saya jelaskan. Nah, kondisinya sampai dia berhenti membentuk tree itu adalah, ya, semua data training, ya, itu diberikan, ya, kesempatan untuk membuat, ya, node, ya, pada kelas yang sama, ya. Jadi setiap data dari data training itu dipakai semua, ya. Dan setiap data training, ya, itu diberikan kesempatan untuk membuat node hierarki di bawahnya, ya, pada, ya, setiap kelas yang sama, ya. Dan semuanya akan terpakai, semuanya akan dicek, ya, untuk memastikan terpakai dalam membuat Dysentery. Kemudian, ya, ketika semuanya sudah habis, maka dia berhenti. Ya. Kemudian, ya, yang lainnya adalah there are no remaining attribute, ya, bahwa di sana, ya, tidak tersisa atribut yang bertindak sebagai node branching, ya. Jadi node branching itu diambilkan dari atribut, ya. Jadi node branchingnya, ya, node yang mempunyai branching itu diambilkan dari atribut. Branchingnya diambilkan dari data, tapi node-nya diambilkan dari atribut. Ketika tidak ada lagi atribut, atributnya sudah habis, maka dia akan berhenti. Nah, kalau dia lebih dari satu, ya, dan kita harus menghentikan, maka yang terjadi adalah majority voting. Ya. Jadi mengambil voting yang terbesar. Ya. Kemudian there are no samples left, ya. Jadi tidak ada data yang tersisa. Ya. Maka dia akan berhenti untuk membuat konstruksi dari tree. Nah, sekarang bagaimana cara kita ingin membangun tree-nya? Ya. Kita membangun tree-nya, ya, kita memakai beberapa metrik, ya. Jadi contoh yang sering dipakai itu adalah metrik entropi. Ya. Jadi metrik entropi ini adalah suatu pengukuran dari ketidakpastian, ya, yang diasosiasikan dengan variabel random. Nah, cara menghitung entropi ini adalah, ya, dengan cara seperti ini, ya. Jadi akumulasi dari semua kemungkinan kelas label, di mana P itu adalah kelas label, itu adalah kelas label yang ke I, ya. Sehingga total kelas labelnya adalah sebanyak M. Ya. Nah, rumusan ini diambil dari grafik seperti ini. Ini adalah grafik log, ya. Grafik log. Jadi semakin besar entropi, maka ketidakpastiannya akan semakin besar. Ya. Semakin kecil entropi, maka ketidakpastiannya akan semakin kecil. Nah, apa arti dari grafik? Ya, ini contoh, misalkan saya taruh M-nya adalah 2. Misalkan kelas labelnya yes dan no. Ya. Yes dan no. Nah, grafik ini adalah grafik dari probabilitas untuk sumbu X-nya, dan yang ke atas adalah entropinya.
ke atas adalah entropi. Jadi ke atas ini adalah entropi. Jadi misalkan, jadi semakin ke atas, Y-nya semakin ke atas, ya, itu semakin tidak jelas. Jadi entropinya semakin ke atas, berarti semakin higher uncertainty-nya. Ya. Contoh, misalkan saya ambil 2 kelas label ya, 2 kemungkinan. Ya. Misalkan koin. Jadi di koin itu kan ada 2 sisi, ya. Nilai rupiahnya dan burung Garuda. Nah, kemudian kalau koin itu misalkan kalian pegang, kemudian kalian lemparkan ke atas, ya. Kalian lemparkan ke atas, ya. Keluarnya burung Garuda dan koin, ya. Ketika sampai di lantai, ya, menghadap ke atasnya itu. Jadi ketika sampai di lantai, itu yang menghadap ke atas nilai rupiah apa burung Garuda. Nah, itu probabilitasnya adalah 0,5. Probabilitasnya adalah 0,5. Ya. Saya tanya, ya, ke satu orang pasti jawabnya 0,5. Ya. Probabilitas keluarnya itu. Probabilitas keluarnya burung Garuda atau probabilitas keluarnya nilai rupiah itu 0,5. Ya, karena ada 2 sisi. Saya tanya ke orang kedua pasti juga 0,5. Ya. Saya tanya ke orang ketiga juga 0,5. Saya tanya 100 orang juga jawabnya 0,5. Ya. Artinya ketidakpastian untuk keluar, ya, bentuk rupiah atau bentuk Garudanya, ketidakpastiannya itu paling tinggi. Ketidakpastiannya itu ada di sini dia paling tinggi. Jadi itu ya apa itu contoh ya, contoh. Kemudian kalau misalkan saya ambil ekstrimnya di titik ini, saya ambilkan ya di titik ini misalkan 2 sisi tadi adalah sama-sama burung Garuda, sama-sama burung Garuda. Kemudian saya tanya probabilitas ya keluarnya nilai rupiah ya itu berapa? Ya. Dari 100 orang pasti menjawabnya adalah 0%. Ya, 0% probabilitasnya. Karena 2 sisinya adalah burung Garuda. Ya. Sehingga kepastian ya, ketidakpastiannya itu 0 karena dia pasti ya. Ya. Jadi ketidakpastiannya itu adalah 0 sini. Juga demikian sebaliknya. Kalau 2 sisi itu burung Garuda, kemudian saya tanya ya 100 orang burung Garudanya itu ya keluarnya berapa persen probabilitas? Pasti jawabnya 100%. Dari 100 orang itu pasti jawabnya 100%. Sehingga ketidakpastiannya adalah 0. Pasti keluarnya adalah burung Garuda. Jadi itu makna ya apa itu nilai probabilitas dari tingkat uncertainty ya untuk M yang sebanyak 2. Nah, itu direpresentasikan dengan fungsi log. Nah, untuk mengukur atribut mana yang terseleksi, jadi cara menyeleksi atribut mana yang terpilih, ya kita bisa memakai algoritma descent tree, ya dengan ID tree atau C45. Tapi yang paling sederhana adalah ID tree. Ya. Nah, di dalam ID tree ini, ya itu kita bisa menghitung dengan nilai entropi. Jadi ini adalah entropi atau disebut dengan expected information. Ya. Nah, di dalam entropi itu ya kita juga bisa menghitung dengan cara lain ya, yaitu dengan cara information gain ya per atribut. Information gain per atribut dengan cara ya entropi dari masing-masing atribut itu kemudian ya dihitung information gain-nya per atribut ya. Dengan cara information ini dimasukkan ya dengan nilai probabilitas pada data. Ya. Sehingga didapatkan ya information gain per atribut
Nah, yang ini adalah information dari ya keseluruhan data terhadap information gain per atribut. Kita dapatkan information gain dari atribut tersebut. Nah, kebalikan dari entropi, ya. Kalau entropinya setinggi mungkin, ya, maka dia semakin tidak pasti. Berarti yang kita ambil atribut yang mempunyai entropi paling kecil. Entropi paling kecil itu dia yang terpilih, ya, untuk menempati root, ya. Sedangkan di information gain ini, ya, itu justru sebaliknya, ya, atribut yang paling besar information gain-nya yang terpilih sebagai menempati root, ya. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh ya, menghitung dengan ya entropi, ya. Kemudian kalau diteruskan menjadi information gain per atribut, ya. Jadi ini contoh data supervise-nya, ini kelas labelnya. Kemudian kita hitung misalkan untuk age saja, ya. Age itu ada 3 instan, ada 3 kemungkinan nilai, 3 instan, ya. Dari 3 instan itu, ya, masing-masing yang ini, ya, itu yang mengarah ke yes ada 2, mengarah ke no-nya ada 3. Ya. Yang kedua ini, ya, mengarah ke yes-nya 4, mengarah ke no-nya ada 0. Dan yang ini adalah mengarah yes-nya ada 3, mengarah no-nya adalah 2. Kemudian kita hitung information entropi dari data. Kita hitung dari keseluruhan data, ya. Di situ ada 9 yes dan 5 no, ya. 9 yes dan 5 no. Ya. Kemudian kita hitung dengan memakai entropi kita dapatkan sekian. Kemudian kita hitung information gain untuk age, ya. Itu ya nilai dari masing-masing, ya. Nilai dari masing-masing itu, ya, kemudian jadi ini diambil dari sini. Ini diambil dari sini, ya. Diambil dari sini. Kita hitung dengan probabilitas, ya. Ketemulah nilai sekian, ya. Kemudian baru kita hitung nilai, ya, ini cara menghitung I untuk 2/3-nya kita hitung, ya. Caranya adalah seperti ini, ya, dengan memakai entropi. Baru kemudian kita dapatkan information gain-nya untuk age, ya. Kita dapatkan sekian information gain-nya. Kemudian kita hitung yang lain, gain untuk income, information gain untuk student, dan information gain untuk credit rating. Kemudian dari 4 itu yang paling kecil adalah yang ini paling kecil. Ini paling kecil, ya. Karena ini paling kecil, maka ini yang information gain yang terbesar, ya, yang kita ambil. Jadi saya hapus dulu. Jadi karena kita pakai information gain, maka yang kita ambil adalah yang terbesar. Yang terbesar ketemunya adalah yang age, ya. Sehingga age-nya kita taruh di atas, ya. Age-nya kita taruh di atas. Jadi kita mulai, ya, age-nya itu ada di atas. Kemudian di sini ada 3 branching. Ada 3 branching. Yang di sini adalah ini misalkan branching 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian di sini nanti kita lakukan subset lagi, ini subset lagi, ini subset lagi dari data. Terus kita lakukan penghitungan lagi information gain sampai menjadi suatu tree, sampai berhenti. Kemudian bagaimana kalau suatu atribut itu nilainya adalah continuous atau numerik, ya? Maka kita harus bisa men-split tadi untuk menjadi kategorikal. Misalkan atribut umur, ya. Atribut umur itu nilainya numerik 1 sampai 150, misalkan begitu. Kemudian kita ingin mengkategorize, ya. Jadi membuat kategorikal. Contohnya misalkan kita terjemahkan menjadi muda, parubaya, tua, ya. Gitu. Nah, muda ini dari umur berapa sampai berapa, parubaya dari umur berapa sampai berapa, tua ini dari umur berapa sampai berapa.
Nah, sampai berapanya itu berarti kita harus ya menentukan base split ya. Jadi kita harus menentukan base split ya. Jadi splitnya itu antara kategori yang satu dengan yang berikutnya itu di mana posisi threshold-nya ya, posisi splitnya. Nah, terkait dengan base split ini pendekatannya juga macam-macam. Pendekatannya juga macam-macam. Tapi esensinya sama, ya kita menghitung semua kemungkinan dari expected information, dari minimum entropi, ya, dari minimum entropi. Suatu skenario split yang entropinya paling minimal itu yang terpilih. Atau kalau kita hitung pakai information gain, berarti maksimum ya information gain. Ya, jadi information gain-nya semua skenario kita hitung, baru kita cari yang maksimal. Ya. Nah, itu adalah skenario base split-nya. Nah, algoritma yang dipakai untuk base split itu, ya, yang paling sederhana adalah C45. Ya. C45 ini adalah pengembangan dari ID3, ya, di mana dia melakukan kategorisasi terhadap nilai numerik, ya, dengan cara melakukan ya apa itu base split ya, dengan menghitung memakai entropi atau memakai gain ratio ya. Nah, cara mendapatkannya, cara menghitungnya adalah ya contoh ini split info untuk income dengan skenario tertentu ya, dengan skenario tertentu ya. Itu ya kita bisa menghitung gain ratio dari suatu atribut itu adalah information gain dibagi dengan split info, di mana split info dari atribut tersebut itu adalah kita hitung dengan rumusan seperti ini. Ya. Di mana yang ini adalah jumlah banyaknya data, yang ini adalah ya banyaknya data yang mengarah ke kelas level tertentu. Contohnya income ya. Contohnya adalah income. Income ini ya kalau kita lihat ya dari total 14 instannya income itu ada 3, low, medium, dan high. Low, medium, dan high. Masing-masing yang low itu adalah, kita lihat yang low itu ada 4, kemudian yang medium itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mediumnya ada 6, high-nya ada 4. Jadi yang ini yang low, ini yang medium, ini yang high. Ya, masing-masing ya 4/14. Kita dapatkan ya nilai split infonya untuk income adalah 1,5 ya. Kemudian ya dari sini kemudian kita bisa menghitung gain ratio untuk income ya adalah sekian ya. Ini diambil dari split infonya, sedangkan yang ini adalah diambil dari information gain untuk income, yaitu yang ini, information gain untuk income yang ini, ya, yang 0,029 ya. Nah dari sini, ya masing-masing dihitung yang age berapa, ya, kemudian yang student berapa, yang credit rating berapa. Masing-masing mendapatkan gain ratio, kemudian kita ambil ya, gain ratio yang mempunyai nilai paling tinggi. Itu sebagai skenario split atribut yang terbaik. Ya, yang terbaik. Nah, kaitannya dengan data, ya. Ini contoh kita ambil dengan memakai satuan yang lain. Jadi ini kalau yang ini pakai gain ratio, ya, dengan menghitung gain dari suatu atribut dibagi dengan split info. Kalau yang ini, ya, ini dia memakai satuan yang lain namanya Gini index. Ya. Ini biasanya dipakai di aplikasi chat atau IBM Intelligent Miner. Ya. Jadi ini lebih sederhana dengan memakai Gini index. Ya. Caranya adalah kita menghitung Gini index untuk ya kelas label dulu, ya. Kemudian baru kita hitung Gini index ya terhadap
Gini indeks dari suatu atribut terhadap kelas label. Ya. Maka kemudian kita hitung masing-masing Gini indeksnya per ya dari suatu atribut per kelas label, baru kemudian ya kita hitung ya dapatlah nanti Gini indeks dari suatu atribut. Jadi ini Gini indeks untuk suatu atribut, ya. Suatu atribut A misalkan. Kita juga bisa menghitung, kita teruskan dengan menghitung reduction in impurity, ya, atau impurity reduction. Kita bisa hitung caranya adalah Gini indeks dari suatu kelas dikurangi dengan Gini indeks dari suatu atribut. Ya, dapatlah impurity reduction atau reduction in impurity dari suatu atribut. Nah, split yang terbaik itu adalah split ya, yang menunjukkan Gini indeks yang paling kecil. Gini indeks yang paling kecil. Atau kalau pakai impurity reduction, ya atribut yang mempunyai impurity reduction yang paling besar. Nah, itu adalah split yang terbaik. Ya. Ini contoh. Contoh misalkan pada atribut base computer. Kita lihat datanya yang ini ya. Base computer ini ya. Kita hitung ya, kita coba hitung memakai Gini index ya. Di situ ada 9 yes dan 5 no. Kita lihat ya. 9 yes dan 5 no. Ya. Jadi no-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke. Kemudian kita hitung 9 per 14 ini untuk yes. 5 per 15 untuk no. Kita kuadratkan. Kita dapatkan Gini indeks dari kelas label adalah sekian. Kemudian dari situ kita ingin atribut income itu kita kategorikan. Kita buat kategori lagi. Kategorikal yang asalnya ada 3 nilai, kita ingin membuat menjadi 2 nilai. Jadi dari 3 nilai kita ingin membuat menjadi 2 nilai. Contohnya ini skenario misalkan kita ingin buat yang nilai low dan mediumnya menjadi 1. Sehingga nanti dari 3 nilai tadi, low, medium, dan high, yang asalnya 3 nilai, ini di-split yang menjadi 2 nilai dengan skenario ini adalah 1 nilai, ini adalah 1 nilai. Nah, sekarang kita lihat yang low dan medium, ya, itu di dalam data ada 10. Ya. Dan ya, yang high ada 4. Kita sebut ini menjadi D1, yang ini kita sebut D2. Nah, kemudian kita hitung. Ya. Kita hitung Gini indeksnya. Ya. Yang Gini indeks untuk D1, kita hitung. Gini indeks untuk D2, kita hitung. Ya. Probabilitasnya yang D1 itu nilai low medium total ada 10 per 14. Yang high-nya ada 4 per 14. Kemudian Gini indeks untuk D1 kita hitung. Ya. Ternyata Gini indeks untuk D1, ya, itu mediumnya, low-nya ada 7, high-nya ada 3. Kemudian yang Gini indeks D2, ya, itu yang yang low medium, yang ke yes. Yang ke yes ada 7, yang ke no-nya ada 3. Sedangkan Gini indeks yang D2, itu yang ke yes-nya ada 2, ke no-nya ada 2 dari 4 data. Sehingga ketemulah ya, nilainya adalah sekian. Ya, nilainya adalah sekian. Ya. Nah, nilai ini adalah skenario ketika ya, pembagiannya adalah low medium menjadi 1 dan high. Ya. Kemudian ya, kita menghitung kombinasi lain, low dan high adalah sekian. Medium dan high adalah sekian. Ya. Sehingga dari sini ya, ketahuan yang paling kecil adalah yang low dan medium menjadi 1. Sehingga split yang terbaik itu adalah split ya, low medium menjadi 1 dan high-nya menjadi 1, itu karena Gini indeksnya yang paling kecil.
Jadi ini cara untuk melakukan kategorisasi pada data pada data dari suatu atribut ya. Nah, pendekatan yang lain juga banyak, diantaranya adalah pendekatan clustering ya. Itu bisa dipakai untuk men-split untuk mencari split yang terbaik ya. Ini sekedar contoh, saya berikan contoh ya dari dataset ya. Misalkan usia, kita ingin mengkategorikan usia. Ya. Kita hitung dulu Gini index untuk ya class label pada dataset ya. Itu adalah yang ya ada 3, yang no-nya ada yang tidaknya ada 5. Sehingga ini adalah Gini index untuk class label pada dataset. Ya. Kemudian kita ambil skenario split yang pertama. Split yang pertama itu kita potong. Yang usia 22 ini kita jadikan A, yang 23 ke atas kita jadikan B. Ya, karena konteksnya adalah usia, sebaiknya ini diurutkan dulu nilainya. Ya. Jadi yang 23 ke atas kita sebut B. Ini skenario pertama. Ya. Nah, skenario pertama ini kita hitung Gini indeksnya. Ya. Kita hitung Gini indeks untuk A dan Gini indeks untuk B. Untuk A, dari satu data itu yes-nya ada 1, no-nya ada 0. Kemudian yang ini, Gini indeks untuk B ini, ya, itu totalnya ada 7. Dari 7 itu ya-nya ada 2, no-nya ada 5. Sehingga kita hitung Gini indeks untuk split 1 itu adalah 0,4. Kalau kita teruskan ya, dengan menghitung impurity reduction, ya, Gini indeks untuk usia itu adalah ketemunya ya Gini indeks usia dikurangi dengan Gini indeks split 1. Ya. Sehingga ketemunya sekian. Kita bisa memakai hanya pada Gini split 1 atau diteruskan ke reduction in impurity. Ya. Sebaiknya pakai ini saja biar lebih cepat ya. Nah, kalau kita pakai Gini index pada split 1, ya, setelah kita hitung, kita ambil yang terkecil. Jadi nanti kita buat yang split 2, kita hitung lagi ya nilai Gini indexnya. Misalkan split 2 itu 22 dan 23 ini ya itu menjadi A. Misalkan begitu. Yang lainnya 27 dan seterusnya ini ya itu menjadi nilai B. Jadi nilai B. Jadi ini keluar nilai, masing-masing skenario split itu punya nilai Gini indeksnya. Nah, nanti diambil yang paling kecil Gini indeksnya sebagai split yang terbaik. Ya. Oke. Nah, dari penjelasan tadi, ya split yang terbaik kita bisa menghitung dengan memakai entropi atau information gain, ini sama. Kalau entropi ambil yang terkecil, information gain ambil yang terbesar. Gain ratio ini tadi ambil yang terkecil, ya. Gini indeks ini ambil yang terbesar. Sedangkan ada lagi satu lagi reduction in impurity ambil yang terbesar. Jadi ini ambil yang terkecil, ya. Ini ambil yang terkecil. Jadi ini ambil yang minimum. Kalau ini ambil yang yang ini ambil yang maksimum ya. Ini ambil yang maksimum. Kalau entropi, di atas ini ada entropi. Ya. Entropi ini ambil yang minimum. Gain ratio ambil yang minimum. Kemudian reduction in impurity. Ya. Reduction in impurity ambil yang maksimum. Kemudian yang Gini index ambil yang minimum. Nah, masing-masing punya kelemahan dan kelebihan ya. Jadi information gain itu ya dia sering mengalami bias pada nilai-nilai atribut yang multi valued ya, yang nilai instannya lebih dari 2 ya. Kalau gain ratio ya itu kelemahannya adalah ya dia kadang-kadang splitnya tidak balance ya. Dari suatu
pecahan, ya. Dari satu pecahan, misalkan bisa kita pecahannya itu pada nilai terkecil, kemudian sebagian besar itu ya masuk ke golongan yang lainnya, split yang lainnya. Jadi contoh yang seperti ini, misalkan pecahan terbaiknya di sini, ya ini nanti masuk ke sini, yang lainnya masuk. Sehingga yang ini banyak sekali, yang satunya kecil sekali. Jadi unbalanced split. Ya. Sedangkan jenis indeks, ya itu bisa mengalami, ya kekurangannya adalah bias pada nilai yang multi atribut. Ya. Kemudian dia kesulitan kalau ya jumlah kelasnya itu banyak. Jadi jumlah kelasnya itu banyak sekali. Jadi tidak yes dan no. Ya. Kemudian ya, tapi kelebihannya adalah dia memungkinkan untuk menjadi partisi yang sama besar ya. Jadi mengurangi dari kelemahan dari gain ratio. Nah kemudian kita lanjut ke overfitting dan tree pruning ya. Setelah menjadi tree ya, itu nanti kita akan menghadapi permasalahan namanya overfitting. Ya. Jadi overfitting itu adalah model tree yang terbentuk ya dari proses induksi ya. Itu ya mendekati overfit ya. Overfit itu mendekati keseluruhan dari training data. Jadi dia bisa mendekati variasi branching-nya itu mendekati jumlah training data. Jadi misalkan training datanya ada 100, nah variasi branching-nya itu dia bisa sampai 100 ya. Nah itu overfitting. Jadi too many branches ya. Jadi cabangnya terlalu banyak sehingga banyaknya itu mendekati dari total data. Nah, karena bisa jadi di dalam data yang real, ya itu ada data-data yang noise atau outlier yang sebenarnya tidak perlu dibuatkan model generalnya karena dia data outlier. Tapi karena terjadi overfitting, ya, maka dia dibuatkan branching-nya. Nah, overfitting ini berbahaya, ya, karena dia poor accuracy untuk unseen samples. Jadi untuk data tes, akurasinya akan rendah. Ya. Tapi untuk data learning, akurasinya sangat tinggi. Akurasinya sangat tinggi. Jadi di overfitting ini, ya, itu dengan decision tree, sebenarnya kita bisa menekan error pada data validasi, ya, itu errornya bisa 0% ya. Jadi yang unik dari decision tree ini adalah kita bisa menekan error dari klasifikasi itu sampai 0%. Sampai 0% ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara branching-nya kita buat sedetail mungkin sehingga model generalisasinya tidak terbentuk. Ya. Jadi model generalnya tidak terbentuk. Artinya setiap data pada data training itu ya itu bisa dipresentasikan dengan branching yang ada pada tree. Nah, itu yang disebut dengan overfitting. Nah, overfitting ini kalau dites data trainingnya terhadap data terhadap model tree-nya, itu akurasinya bisa mendekati 100%. Tapi ya itu malah harus hati-hati ya. Bukan malah baik, tapi malah harus hati-hati. Ya. Kenapa? Karena itu bisa kemungkinannya ya dia terjadi overfitting. Artinya di dalam klasifikasi ya akurasi saja itu tidak cukup. Ya. Jadi akurasi yang sampai mendekati 100 ya itu bisa jadi algoritma klasifikasinya itu baik. Tetapi ya itu bisa jadi berbahaya. Ya. Karena biasanya begitu akurasinya tinggi, ya biasanya di situ juga ya terdapat terjadi overfitting. Nah, overfitting itu bahayanya
kalau dia dihadapkan pada data testing yang sesungguhnya. Nah, dia akan menyebabkan poor accuracy. Akurasinya sangat rendah. Jadi itu. Ya. Jadi kadang-kala di dalam klasifikasi bagi orang yang tidak mengerti, ya dengan algoritma klasifikasi misalkan, oh errornya bisa 0, oh errornya presisinya mendekati 100 ya. Tetapi justru berbahaya. Gitu. Kenapa? Karena begitu mendekati 100 ya, itu bisa kemungkinan terjadi yang namanya overfitting. Nah, overfitting itu sebenarnya harus dihindari, tidak boleh terjadi. Nah, di dalam tekniknya nanti, ya itu nanti dikenal nanti di data mining ya. Jadi di data mining itu ada teknik untuk menghindari overfitting. Mengecek apakah data itu terjadi overfitting apa tidak. Kalau akurasinya tinggi, itu ada tekniknya. Ya. Ada tekniknya. Tapi kita tidak bicara tentang teknik itu sekarang ya. Nah, overfitting itu ya bisa kita atasi dengan dua jalan. Ya. Jadi pre-pruning dan post-pruning. Ya. Jadi kita melakukan pemotongan dari descent tree. Ya. Kita lihat dulu yang pre-pruning. Ya. Jadi pre-pruning ini adalah ketika tree-nya itu sedang berkembang terus, jadi masih proses membentuk tree. Ya. Itu ya kita memutuskan saat proses itu untuk men-stop. Jadi tree-nya belum berhenti, tree-nya masih berkembang terus, kemudian di tengah jalan kita stop untuk tidak berkembang. Ya. Jadi di tengah jalan kita ya melakukan pemotongan terhadap tree, terhadap branching pada tree. Ya. Tapi biasanya cara ini sulit ya, cara ini agak sulit kita lakukan. Kemudian ya cara yang kedua adalah dengan memakai post pruning. Post pruning ini tree-nya selesai dulu sampai habis, baru kemudian kita potong. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara remove ya, percabangan. Ya. Remove percabangan dari ya kondisi yang benar-benar sudah selesai. Ya. Nah, caranya di sini ada dua pilihan, ada dua teknik. Ya. Bisa yang subtree replacement, bisa yang subtree racing. Ya. Nah ini contoh yang subtree replacement. Ya. Jadi contohnya begini. Jadi ini percabangannya terlalu banyak. Ya. Kita ingin potong. Ya. Maka kita ambil misalkan yang C ini kita voting. Jadi ini kita voting. Ini misalkan yes, ini misalkan no, ini misalkan yes. Berarti ini kita voting, ya. Kita jadikan ini nomor 6. Ini nomor 6, ya. Ini voting keluarnya yes. Jadi ini contoh dia membuat generalisasi dari tree yang ini, percabangan yang ini kita kurangi, kita ambil yang majority voting. Sehingga dia semakin general. Kemudian contoh lain adalah subtree racing. Subtree racing ini ya itu adalah dengan menempatkan pada node yang lain. Jadi kita lempar pada node yang lain. Ya. Contohnya yang ini yang C, ya itu kemudian ya kita naikkan langsung menjadi anaknya A. Ya. Kita naikkan langsung menjadi anaknya A. Ya. Sehingga jadinya C ini langsung terkoneksi dengan A. Ya. Sehingga B-nya hilang. B-nya hilang langsung tergantikan oleh C. Ya. Jadi ini tidak ada. Ya. Kenapa ini tidak ada? Karena ya ini percabangannya lebih detail ke C, sehingga C-nya yang akan dominan terhadap B. Jadi C ini sangat dominan untuk mengaruhi nilai B, sehingga yang ini diabaikan. Dibuat langsung C-nya naik. Ya, sedangkan yang ini adalah hilang. Nah, yang hilang ini merupakan ya konsekuensi dari generalisasi. Jadi ketika generalisasi itu pasti ada yang hilang. Nah, ini konsekuensi dari generalisasi. Jadi itu adalah subtree racing.
Jadi itu cara untuk ya melakukan overfitting ya, mengatasi overfitting. Oke, materi selesai. Nah, ini ada latihan. Saya berikan latihan ke kalian. Contoh yang ini, contoh yang tadi ya. Kemudian saya guide. Ya, ini yang tadi split 1. Ya, split 1 misalkan yang ini. Ya, dan yang ini. Hitung pakai entropi. Misalkan ini cara menghitung pakai entropi. Entropi A, entropi B. Ya, kemudian jadilah ya total dari entropi pada split 1 itu nilainya adalah sekian. Kemudian ya dengan entropi ini ya split 1 nanti dapat nilai entropinya sekian, split 2 nanti dapat berapa, ambil yang terkecil, itulah adalah split yang terbaik ya. Split yang terbaik. Kemudian ini contoh menghitung dengan Gini index. Gini index kita hitung ya. Caranya adalah seperti ini ya. Ketemulah ini adalah nilai Gini index ya. Gini indeks ini kemudian yang split 1 ya nilai Gini indeksnya adalah sekian. Split 2 kita hitung Gini indeksnya berapa, kemudian pilih yang terkecil. Pilih yang terkecil. Itu adalah split yang terbaik. Nah, selanjutnya ini adalah tugas buat kalian ya. Tugasnya adalah ya mengkonversi, mengkategorikan berat badan dengan 2 kategori ya. Jadi 2 kategori saja ya. Itu kalian hitung nilai entropinya berapa, nilai Gini indeksnya berapa untuk masing-masing split. Ini mungkin sebaiknya dipilih aja, kalian boleh pilih Gini indeks, boleh pilih entropi. Atau boleh dua-duanya. Kemudian split yang terbaik itu ada di mana nanti? Ada di split yang mana? Tapi sebelum di split kalian urutkan dulu. Jadi itu adalah tugasnya. Yang harus kalian kumpulkan nanti hari Senin depan. Oke, sampai di sini kira-kira jelas atau ada pertanyaan? Ada yang bingung? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk berarti kan kalau misalnya pada proses awalnya itu menentukan base root-nya Pak. Betul. Base root-nya itu misalnya berat badan. Nah, ya. Lalu kan mau misalnya untuk atribut selanjutnya itu misalnya yang dipilih itu jenis kelamin Pak. Itu berarti hanya perulangan Pak. Jadi setelah misalnya atribut berat badan itu selesai splitnya, lalu dilanjutkan oleh misalnya tadi misalnya jenis kelamin atau atribut yang lain itu nanti atributnya seperti apa ya Pak? Maksudnya splitnya itu gandeng kemana seperti itu Pak? Jadi skenario-nya adalah contoh yang age ini terpilih, ya. Kemudian terjadi branching, ya. Ini kan terjadi branching. Branchingnya kalau skenario 1 ini kan nilai age yang di bawah 30, ya. Atau sama dengan 30. Ya. Berarti dari sekian banyak data itu yang di bawah 30 masuk sini semua. Yang di bawah 30 masuk sini semua. Yaitu yang ini, kemudian ini, dan ini. Ada 5 data. Dari 5 data itu, ya, yang age kan sudah terpilih. Yang age sudah terpilih. Berarti ini tidak perlu dihitung. Ya. Berarti sekarang tinggal tersisa ada cuman income, student, dan credit rating. Nah, buat subset data, kemudian dihitung lagi nilai gain atau entropi atau information gain dari 3 atribut income, student, dan credit rating dari subset data. Dari subset data yang lari ke sini. Ini kan ada subset data yang lari ke sini. Nah, kemudian mana yang paling, kalau entropi yang paling kecil, ya. Kalau gain yang paling kecil, itu yang terpilih taruh di sini. Dari yang ketiga sisanya, income, student, atau credit rating. Misalkan yang terpilih student. Student di situ ada berapa nilai? Yes dan no. Di sini yes, di sini no. Terus begitu lakukan secara iteratif. Sampai terjadi tree. Oke, sampai tidak bisa dipecah lagi. Berarti kalau misalnya
atributnya itu cukup banyak, berarti prosesnya akan semakin lama karena percabangannya itu tambah banyak sekali berarti Pak. Kan Betul. subset datanya dibagi-bagi terus seperti itu. Iya, betul. Nah, percabangan yang banyak tadi itu ya akan semakin banyak sehingga trinya akan semakin dalam, semakin gemuk. Nah, kalau jumlah variasi percabangannya itu terlalu banyaknya itu artinya mendekati dari total data, itu bisa terjadi yang namanya overfitting. Oke. Cukup Pak, terima kasih Pak. Yuk, oke. Yang lainnya silakan. Pak, Yuk, silakan. mau bertanya Pak, misal buat pertemuan selanjutnya kita diberi PDF-nya dulu gitu baru mulai materi gitu gimana Pak? Soalnya saya merasa saya lemot Pak untuk memahami ini. Dari pertemuan sebelumnya saya merasa ketinggalan buat mengikuti penjelasan Bapak. Ya enggak apa-apa. Cuman masalahnya kesibukan saya ya itu untuk menyiapkan data dulu, itu materi dulu. Tapi sebenarnya sama aja kan, ini materi saya jelaskan, kemudian kalian berasa sulit, saya sharing, dipelajari lagi, kemudian minggu depan sebelum saya mengawali materi baru, kalian boleh bertanya agar kita review lagi materinya. Oh, tapi gitu, kalau ya, kalian makasih, baca, Pak. saya berikan di awal tanpa penjelasan, kalian juga bingung nanti. Oh, nggih, Pak. Nggih pun. Oke. Matur nuwun, Pak. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Permisi Pak, ya izin Yuk. bertanya terkait yang overfitting tadi. Oke. Bagaimana kita caranya menentukan, oh ini terlalu overfitting sama dataset yang di learning-kan. Kenapa kok kita bisa tahu seperti itu Pak? Seperti kenapa kok ini overfitting dan yang ini tidak overfitting, seperti itu Pak. Yang ini sudah general, yang ini sudah terlalu khusus, seperti itu Pak. Ya. Yang pertama ciri overfitting itu adalah ya nilai akurasinya tinggi ya. Jadi nilai akurasinya tinggi. Jadi kalau ada nilai akurasi tinggi terhadap data learning terhadap model di sentrinya. Jadi nanti model di sentri itu kita ujikan terhadap data training. Nah itu kalau akurasinya tinggi, ya itu kemudian kita akan cari berapa variasi dari branching. Variasi branchingnya kalau dia mendekati jumlah data, berarti itu kemungkinan besar terjadi overfitting. Oke. Halo. Jadi contoh ini misalkan, ini terjadi branching, kemudian ini adalah ya keputusan ya. Ini adalah keputusan. Ya. Nah di sini variasi total branchingnya ada berapa itu? Ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Total datanya ada berapa? Total datanya misalkan ada 5. Total datanya. Total data ada 5. Kemudian dari 5 data tadi, ya, ketika dilakukan testing terhadap model di sentrinya, ya, akurasinya misalkan 99%. Variasi dari branchingnya ada 4. Ya, mendekati total datanya 5. Nah, ini kemungkinan terjadi overfitting. Oke. Jelas kira-kira? Jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Oke, cukup sampai di sini. Halo. Cukup, Pak. Ya, oke. Oke, silakan nanti dipelajari, materi akan saya upload setelah ini. Ya, silakan kalian pelajari. Ya, kalau ada kesulitan, ya kita review minggu depan. Kalau ada kesulitan.
Oke, sampai di sini dulu. Saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.